Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para muhibbin rahimakumullah. Al-barakatu fil umur laisat bituliz zaman wa kasratil layali wan nahar. Berkah pada umur itu bukan dengan panjang masa, banyaknya malam dan siang. Orang yang umur berberkah itu bukan orang yang berumur banyak. Misal berumur 70 tahun, 90 tahun, itu bukan berkah. Bukan berkah. Wa innamal barakah fil umur an tashabahul inayah wal hidayatu wat taufiq wal qabul. Nah, berkah umur itu bahwa menyertai akan umur itu pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik kemudahan beribadah dan diterimanya ibadah. Nah, itu orang yang umurnya berkah. Orang yang umur berkah itu orang yang diberi Allah umur disertai dengan pertolongannya, hidayahnya, taufiknya, diterima amalnya. Nah, itu yang dinamakan barakah umur. Dalam doa Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahi kami pada umur kami, bukan panjangkan umur. Bukan panjangkan umur. Berkah umur itu bahwa umur kita disertai hidayah Allah, disertai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahsulu lahu bitilka minal ulum wal ma'arif ma la talhaquhul isyarah. Maka hasillah bagi dia dengan demikian itu inayah, hidayah, taufik dan kabul tadi, ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak bisa dihubungi oleh isyarah, yang kada bisa digambarkan oleh suatu gambaran. Artinya kalau umur kita ini berkah, maka apa yang kita dapatkan itu kada bisa digambarkan dengan suatu gambar, kada bisa dijelaskan dengan suatu isyarat. Artinya apa? Begitu besar, begitu mulianya orang-orang yang diberi berkah umur itu. Fayartafi'u lahu fi syahrin masalan ma la yartafi'u li ghairihi fi alfi syahr. Maka naiklah derajat orang itu pada satu bulan misalnya, sesuatu yang tidak naik bagi yang lainnya pada 1000 bulan. Nah, orang ini beramal 1000 bulan, 80 tahun lebih, tapi umurnya kan jadi berkahi. Inya kada pintar memilih amal ibadah mana yang paling berharga di sisi Allah, mana amal ibadah yang paling disukai oleh Allah. Inya tahu beramal aja, cuma kada tahu mana amal yang paling disukai Allah. Kan amal itu ada martabat-martabatnya. Amal itu ada yang wajib. Wajib ini pun beberapa macam wajib. Mana wajib yang utama didahulukan, mana wajib yang nomor 2, mana wajib yang nomor 3, seterusnya. Setelah wajib ada lagi amal sunnah. Amal sunnah pun bermacam-macam. Mana amal sunnah yang utama, mana amal sunnah yang nomor 2. Nah, kalau orang kada punya pengetahuan tentang itu, lalunya beramal kadang dapat huruf. Yang wajib didudiakannya, yang sunat didahulukan, lalu kada jadi manfaat. Kada jadi manfaat. Hutang banyak, bersedekah ketujuh. Kalau soal bersedekah ketujuh, tapi hutang ditagih orang kada pembayaran. Nah, ini orang yang kada mengerti tentang agama, bahwa membayar hutang itu lebih utama daripada bersedekah. Nah, sembahyang sunat ketujuh,
sembahyang tahajud suka, sembahyang duha suka, sembahyang witir suka, tapi qadaan saling banyakan lagi nang fardu belum dibayarnya. Nah sehingga ini amalnya ini bisa kada berharga di sisi Allah. Kalaupun berharga bisa murah harganya. Karena satu rakaat yang fardu itu dibayar kena di akhirat dengan 70 rakaat yang sunnah. Serakaat yang fardu itu sama dengan 70 rakaat yang sunat. Kita misal ada sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Kata juga sembahyang witir, kata juga sembahyang tahajud. 70 rakaat kita sembahyang witir hanya serakaat zuhur. Nah kalau ini punya kecerdikan, nah umur yang berkah yang disertai hidayah petunjuk dari Allah, tentu dia akan memilih sembahyang fardu karena nilainya tinggi. Nah demikian ibadah-ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang umur berkah itu dia pandai menggunakan kesempatan itu. Nah, walaupun sedikit umurnya, sedikit amalnya, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memberi orang ketujuh, memberi orang lain ketujuh, menyumbang sana nyumbang sini, itu bagus. Tapi ya kalau ia biarkan orang tuanya, dia biarkan dangsanatnya, ia biarkan kerabatnya miskin susah kada dibantu, itu menjadi kada berharga di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena meninggalkan yang utama. Yang utama dibantu terlebih dahulu orang tua yang membutuhkan, keluarga itu lebih utama dibantu dari orang luar. Nah kalau ia suka membantu orang-orang luar, nah kalau warga susah, kalau warga menderita dibiarkan, amal ibadahnya menjadi kada bernilai di sisi Allah. Padahal ibadah juga, karena inya kada pintar, kada dapat petunjuk di situ, lalu salah menggunakan ibadah, lalu umurnya kada berkah. Walaupun banyak ibadahnya, panjang umurnya, tapi amal-amalnya sedemikian tadi jadi kada bermanfaat, jadi kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama hal orang menuntut ilmu. Nah, ilmu ini macam-macam ilmu, semuaan bagus. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, banyak ilmu bagus semuaan itu. Cuma yang sesuai untuk dirinya itu apa yang ia perlukan. Jangan menuntut ilmu hadis kalau masih belum mengerti ilmu tentang fikih syariah, belum mengerti tentang sembahyang kayak apa nang bujur, wudunya kayak apa, yang belum mengerti itu jangan hendak menuntut ilmu masalah tafsir Quran. Nah lalu menuntut ilmunya jadi kada bernilai lagi. Padahal menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang paling tinggi di sisi Allah nilainya, pahalanya. Tapi yang dituntutnya ini salah. Mestinya tertib susunannya, yang dituntutnya ilmu supaya ibadah ini sah dulu kayak apa. Tuntung menuntut ilmu supaya ibadah ini sah, hanya menuntut ilmu supaya ibadah ini diterima oleh Allah. Karena kada semuaan ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Nah tuntut ilmu supaya ibadah ini jadi sah dulu. Sudah biris hanya tuntut supaya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu cara menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ini kada sesuai tertibnya, aturannya, walaupun itu ibadah, jadi kada berharga lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Laisal ibratu bikasratil azkar wal aurad, wa innamal ibratu bikasratil ujuri wal amdad. Bukanlah yang dipandang itu banyak zikir, banyak wirid, tetapi yang dipandang itu banyak pahala dan banyak faidah. Jika amalan kita hari-hari ini kada dipandang banyak zikirnya, banyak wiridnya, tapi yang dipandang itu kayak apa supaya amalan itu banyak pahalanya, banyak faidahnya, supaya umur ini jadi berkah. Ini tadi kita beribadah semalaman sama orang beribadah 80 tahun.
Seperti orang Lailatul Qadar, itu kan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita beribadah semalaman tapi pas Lailatul Qadar, sama orang lain beribadah 80 tahun lebih. Nah ini yang berkah umur, semalaman aja kita beribadah. Seperti lagi ibadah yang namanya tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sesaat nilainya lebih tinggi dari beribadah setahun tanpa ada tafakkur. Nah, tafakkur menggunakan pikir, tafakkur tentang keagungan Allah. Sesaat, Allah ini maha besar, Allah ini maha agung, Allah ini maha kuasa dengan ciptaan-ciptaannya. Sesaat kita tafakkur, pahalanya lebih daripada kita ibadah setahun, bahkan sampai lebih daripada 70 tahun menurut satu riwayat. Nah jadi tafakkur itu merupakan ibadah andalan. Tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah sekian tahun. Nah jadi ibadah itu yang dicari bukan banyaknya, yang dicari banyak pahala dan faidahnya. Laisal ibrah bikasratil azkari wal aurat, wa innamal ibrah bikasratil ujur wal amdad. Qad yakunu zikrul qalil aksara madadan wa ajra minaz zikril katsir. Nah, terkadang zikir yang sedikit lebih banyak faidahnya, lebih banyak pahalanya daripada zikir yang banyak. Nah, kenapa sebabnya? Karena zikir ini walaupun sedikit, tapi ini perintah dari Rasulullah, dan keadaannya keadaan yang demikian, waktunya waktu demikian tadi. Macam kita hendak makan, ada doa Rasulullah. Kita hendak masuk ke dalam WC, ada doa, zikir yang disuruh Rasulullah. Nah itu tuh lebih baik, walaupun pendek, lebih baik daripada kita hendak ke WC misal baca apa pada tengah jam dahulu. Nah pahalanya ganal yang itu, karena itu sesuai dengan keadaan waktu yang disuruh Rasulullah SAW bacaannya ini, zikirnya ini.